Halo, selamat siang Bapak dan Ibu guru. Selamat siang. Mungkin di sana suasananya sudah sore ya Pak ya? Sudah sore, Ibu. Iya. Selamat sore ya Bapak dan Ibu guru. Di sini yang sudah bergabung, kita akan mulai jam 15.10. Di sini jadi 6 menit lagi ya Bapak dan Ibu, kita akan mulai trainingnya pada hari ini. Kita sambil menunggu Bapak dan Ibu guru yang lain untuk bergabung. Baik, Ibu.
Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat dari IGI NTT yang sudah bergabung pada training of trainer pertemuan pertama Assembler Edu ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti training ini sampai akhir acara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Susanti. Di sini saya selaku trainer dari tim Assembler Edu yang akan memandu Bapak dan Ibu guru untuk training pada hari ini. Untuk training pada hari ini, yaitu materinya kita akan membuat kelas di Assembler Edu dan juga nanti kita akan mengenal topik-topik yang ada di Assembler Edu. Baik, Bapak dan Ibu, di sini apakah suara saya terdengar jelas atau bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, terdengar. Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh pada pertemuan hari ini dipersilahkan dengan membuka mic-nya ya, kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya. Baik, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini yang sudah terpilih dalam program Training of Trainer Assembler Edu. Di sini untuk yang pertama saya sharekan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk di program Training of Trainer Assembler Edu, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu ada ground rules-nya. Yang pertama yaitu fokus selama presentasi pelatihan. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini saya harapkan bisa fokus selama prosesi pelatihan ini karena nantinya Bapak dan Ibu akan dipilih atau dipilih menjadi trainer. Di sini yang kedua yaitu komitmen dan konsisten mengikuti seluruh pelatihan dari awal hingga akhir. Jadi total pelatihan ini ada 6 pertemuan yang sudah disampaikan oleh tim kami di grup WA. Bapak dan Ibu diharapkan untuk bergabung dari pelatihan awal hingga akhir. Kemudian berikutnya, siapkan laptop dan smartphone atau tabletnya. Jadi di sini diharapkan ketika training ini berlangsung, Bapak dan Ibu bisa sambil mempraktekkan juga. Jadi ketika saya menjelaskan, Bapak dan Ibu boleh sambil mempraktekkan tahapan-tahapan yang saya sampaikan. Kemudian di sini pastikan berada di dalam jaringan internet yang stabil. Kemudian berikutnya premium akan diaktifkan ketika dinyatakan lulus dari program Training of Trainer. Nah, di sini untuk device yang digunakan, jadi Bapak dan Ibu diharapkan mendownload aplikasi Assembler Edu pada Google Play atau juga bisa didownload dari Apple Store. Nah, untuk aplikasi tablet dan ponsel untuk mendownload aplikasi Assembler Edu ini, jadi harus kompatibel dengan perangkat dengan spek minimum sebagai berikut. Nah, di sini ada iOS 11, ini untuk iOS.
Kemudian untuk Android, ini Android 7 atau Nougat, dan minimal RAM-nya 2 GB, serta kameranya 5 MP. Ini untuk spesifikasi Android. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga di-download di link asblr.app/download. Kemudian ya, bawah. kemudian yang kedua, ini ada aplikasi untuk di PC, yaitu aplikasi Assembler Studio. Aplikasi ini kompatibel dengan komputer dengan spek minimum sebagai berikut: Windows 10, 64 bit, kemudian Sierra 10.12 Plus untuk Mac OS. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa download di link assemblerworld.com/studio. Jadi diharapkan selama pelatihan ini Bapak dan Ibu menyiapkan dua device ini, yaitu pertama mendownload aplikasi Assembler Edu di tablet atau ponselnya. Yang kedua yaitu aplikasi Assembler Studio untuk di PC-nya, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, apakah di sini ada yang sudah pernah mendownload aplikasi Assembler Edu atau Assembler Studio-nya? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya akan saya pandu Bapak dan Ibu untuk meregistrasi akun dan pembuatan kelas di website Assembler Edu. Nah, di sini akan saya sharekan untuk link Assembler Edu-nya. Silakan Bapak dan Ibu sambil mengeklik link Assembler Edu dari inbox-nya. Saya sudah mengirim linknya di inbox. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka juga link tersebut. Ini adalah link Assembler Edu website. Jadi link ini dibuka melalui website. Nah, saya contohkan. Boleh kita sama-sama membukanya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Apabila sudah terklik link yang saya bagikan tadi di kolom inbox, maka tampilannya akan seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu klik terlebih dahulu link yang sudah saya bagikan di kolom inbox-nya agar bisa mengikuti register atau pendaftaran akun di Assembler Edu ini. Untuk mendaftar akun di Assembler Edu, Bapak dan Ibu bisa klik daftar sekarang. Jadi di sini ada 3 menu, yaitu daftar sekarang, saya sudah punya kode undangan kelas, dan juga saya sudah punya akun. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun Assembler Edu, silahkan klik yang daftar sekarang. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu sudah pernah membuat akun Assembler Edu, maka masuk dengan saya sudah punya akun. Nah, terlebih dahulu kita sama-sama untuk mendaftar akun Assembler Edu. Silakan Bapak dan Ibu juga sambil mengeklik yang daftar sekarang. Nah, untuk mendaftar akun Assembler Edu ini, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan dengan Facebook atau mendaftarnya dengan Apple ID atau dengan memasukkan nama lengkap, email, username, dan juga kata sandi di sini. Nah, baik Bapak dan Ibu yang ada di rumah, apakah sudah bisa membuka linknya? Halo Bapak dan Ibu, apakah link yang saya bagikan sudah bisa terbuka? Baik, akan saya kirim lagi ya Bapak dan Ibu linknya.
Nah, jadi link ini dari website ya, Bapak dan Ibu. Ini aplikasi Assembler Edu melalui website. Jadi linknya yang tadi saya bagikan. Ketika mendaftar, maka akan tampil seperti ini. Pertama-tama, Bapak dan Ibu masukkan nama lengkap terlebih dahulu. Misalnya saya contohkan seperti ini. Kemudian masukkan emailnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu masukkan username-nya, bebas memasukkan username sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Kemudian di sini masukkan juga kata sandinya. Kemudian di bagian konfirmasi kata sandi, Bapak dan Ibu masukkan ulang kata sandi yang sudah dituliskan tadi. Nah, kemudian untuk subscribe to Assembler newsletter dan saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini, silakan diberi checklist seperti ini. Apabila sudah, Bapak dan Ibu, klik daftar. Nah, ini karena saya sudah pernah mendaftar, jadi akan muncul seperti ini. Username sudah pernah digunakan. Nah, seperti itu untuk mendaftar akun di Assembler Edu. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun atau sudah berhasil daftar, nah kita kembali terlebih dahulu. Nah, tadi ketika sudah berhasil daftar, maka Bapak dan Ibu masuk ke Assembler Edu dengan mengeklik yang saya sudah punya akun. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk login atau masuk. Bapak dan Ibu sama juga seperti bagian register tadi, ini bisa continue with Facebook atau sign in with Apple atau masuk dengan email atau username, kemudian memasukkan kata sandi. Jadi misalnya di sini Bapak dan Ibu memasukkannya email, itu bisa. Tentunya email yang didaftarkan tadi ya Bapak dan Ibu di awal ketika membuat akun Assembler Edu-nya. Kemudian masukkan kata sandinya. Kemudian Bapak dan Ibu klik masuk. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Nah, klik masuk. Nah, di sini apabila sudah berhasil masuk atau login, sini ada selamat datang di Assembler Edu. Jadi Assembler Edu ini adalah aplikasi yang menyenangkan dan praktis untuk belajar menggunakan AR. Nah, mudah sekali untuk memulai. Yuk lihat caranya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, di sini klik baik, mari mulai. Nah, di sini untuk mengenalkan konten-kontennya. Mohon maaf sebentar. Baik, di kolom chat ini ada yang menanyakan linknya lagi. Saya kirim lagi ya Bapak dan Ibu untuk linknya, silahkan sambil diklik juga. Nah, untuk yang di handphone tadi ada aplikasi Assembler Edu ya Bapak dan Ibu, bisa di-download melalui Apple Store. Nah, ini ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke Assembler Edu, akun Assembler Edu-nya dengan tampilan website, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari Assembler Edu
dari website. Di sini ada 3 menu utama, yaitu menu kelas, menu topik, dan juga menu kamu. Kemudian di sini juga, nah saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk menu kelas ini, nah ketika Bapak dan Ibu klik, maka akan tampil seperti ini. Ini kelas Anda, kemudian ini ada box saring kelas Anda. Ini adalah box untuk pencarian kelas di Assembler Edu yang pernah dibuat. Misalnya, ini adalah kelas-kelas yang sudah pernah dibuat di Assembler Edu ini. Jadi Bapak dan Ibu apabila mengajarnya itu lebih dari satu kelas, Bapak dan Ibu bisa membuat kelas-kelas tersebut di Assembler Edu ini. Nah, jadi ini tidak terbatas jumlah pembuatan kelasnya, jadi Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan kelas yang diampunya. Di sini apabila sudah banyak seperti ini kelasnya, misalnya Bapak dan Ibu itu kebingungan mencarinya karena sudah banyak. Jadi bisa mencari dengan mengeklik nama kelasnya di bagian box saring kelas Anda ini. Nah, jadi misalnya saya akan cari kelas kimia IPA 1 di sini. Nah, kemudian akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita akan langsung tertuju ke kelas yang kita tuliskan pada kolom box saring kelas ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di bagian menu kelas Anda juga, di sini ada icon tanda plus di sebelah kanan. Ini berfungsi untuk membuat kelas baru. Jadi nanti di sini sekarang saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk membuat kelas di Assembler Edu ini. Nah, sebelumnya nanti saya akan perkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian atau menu-menu yang ada di sini. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sudah pernah dibuat di Assembler Edu ini. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung ke kelas guru lain, itu juga bisa dengan mengeklik yang gabung kelas lain. Kemudian di menu beranda ini juga ada icon lonceng seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu klik, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah menu untuk pemberitahuan. Jadi segala aktivitas yang terjadi di akun Assembler Edu Bapak dan Ibu ini akan ada pemberitahuannya di sini. Misalnya ada siswa yang mengirim di kelas yang sudah dibuatkan oleh Bapak dan Ibu, atau misalnya membuat komentar atau memberikan like, itu akan muncul di pemberitahuannya. Kemudian di sebelahnya, ini ada informasi akun Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini juga ada informasi kapasitas memorinya, kemudian jumlah markernya, kemudian ada menu halaman profil, pengaturan akun, dan juga ada menu untuk logout. Kemudian di bagian atas juga di sini, ini adalah nama akunnya. Kemudian di bawahnya ini ada username-nya. Nah, jadi ada di sebelah kanan atas seperti ini. Kemudian berikutnya ada menu topik. Ketika Bapak dan Ibu klik di sini, menu topik. Nah, mohon maaf sebentar, di sini ada. Ya, di sini ada yang bertanya, Ibu Citra Kurnia, harus buat kelas dulu ya? Ya, benar Ibu. Untuk supaya tampil seperti ini, misalnya ada kelas Assembler Edu, Biologi IPA, Biologi 10 Tauhid, ini tentunya kita buat terlebih dahulu kelasnya. Nanti akan saya contohkan di sini sekarang. Nah, akan saya jelaskan dulu untuk menu berikutnya, yaitu menu topik. Di sini, di menu topik ini ada topik-topik, proyek 3D dan AR. Di sini sudah disediakan oleh tim Assembler Edu, dan juga ada kontribusi dari proyek-proyek Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Di sini sudah dibagi menjadi topik ilmu kehidupan, kemudian fisika, matematika, kemudian kimia, geografi, sejarah, kemudian ilmu pengetahuan alam, astronomi, biologi,
bahasa Inggris, pendidikan jasmani, ilmu pengetahuan sosial, ilmu komputer, dan pendidikan agama. Jadi sudah sangat lengkap di sini topik-topiknya. Bapak dan Ibu bisa mengambil salah satu proyek sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru ampu di sekolah. Ini di bagian menu topik. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya ada menu kamu. Nah, di sini di menu kamu ini menampilkan profil akun Bapak dan Ibu. Ini ada nama, kemudian username, kemudian ada bagian proyek. Nah, ini adalah proyek-proyek yang pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu di aplikasi ini. Kemudian ada marker custom. Nanti kalau sudah dibuat, proyeknya itu bisa dibuatkan marker customnya. Kemudian ada menu teman. Nah, ini adalah teman dari akun Assembler Edu-nya. Baik, di sini langsung saja akan saya contohkan bagaimana caranya membuat kelas di Assembler Edu ini. Nah, Bapak dan Ibu, silakan pertama-tama klik menu kelasnya. Kemudian, nah sebelumnya saya tanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, ini apakah Bapak dan Ibu juga sudah membuka link tadi dan sudah sampai ke bagian beranda dari Assembler Edu-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, baik. Apabila sudah, silakan sambil diikuti ya Bapak dan Ibu, supaya lebih Siap. memahami. Di sini Bapak dan Ibu klik menu kelas, kemudian klik tanda plus yang ada di bagian kanan ini. Nah, kemudian di sini ketika diklik tanda plus tadi, akan diarahkan untuk membuat kelas baru. Jadi kita buat kelas terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Silahkan di bagian kolom nama ini, Bapak dan Ibu tuliskan nama kelasnya sesuai dengan yang dipegang oleh Bapak dan Ibu di sekolah. Nah, di sini misalnya saya tuliskan kelas 10 IPA 4 misalnya. Mohon maaf, di sini misalnya saya buatkan kelasnya kelas TOT IGI NTT ya, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian deskripsinya ini nah, jadi di sini di bagian kolom nama, Bapak dan Ibu tuliskan nama kelasnya. Kemudian di bagian kolom deskripsi, tuliskan deskripsi dari kelasnya. Misalnya kelasnya seperti yang saya contohkan ini diampu oleh siapa misalnya, atau diberikan deskripsi yang lain tentang kelas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Kemudian di sini, di bagian bawah ada atur latar belakang. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu background. Nah, ini backgroundnya Bapak dan Ibu untuk kelasnya. Jadi ini sudah disediakan, silahkan pilih salah satu dari yang sudah disediakan ini. Misalnya saya contohkan memilih yang ini. Kemudian apabila sudah, Bapak dan Ibu klik buat. Ya, jadi apabila sudah berhasil terbuat, ketika Bapak dan Ibu klik buat tadi, maka otomatis akan jadi kelasnya seperti ini. Nah, ini adalah kelas virtual yang berada di Assembler Edu. Nah, untuk tampilan Assembler Edu di website ini juga akan terhubung di Assembler Edu yang ada di handphone. Jadi nanti kelas yang Bapak dan Ibu buat di website ini juga akan tampil di aplikasi Assembler Edu-nya. Nah, baik, jadi ini adalah kelas yang sudah kita buat tadi. Akan saya jelaskan ada apa saja di bagian kelas ini. Yang pertama ini adalah
nama kelasnya yang tadi kita ketikkan di bagian nama. Kemudian yang kedua, ini di bawahnya ada kode kelas. Jadi untuk setiap kelas yang kita buat di Assembler Edu ini punya kode kelas tersendiri. Jadi berbeda kode kelasnya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kode kelas ini apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini untuk mengundang atau mengajak siswa-siswa Bapak dan Ibu atau juga guru yang lain yang ingin dimasukkan ke dalam kelas ini. Nah, bagaimana sih caranya? Bapak dan Ibu klik kode kelasnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah kode kelas. Nah, untuk bagikan kode, ini bisa dengan salin kode kelas. Nah, saya sudah salin dan saya akan bagikan ke kolom chat kodenya. Silakan Bapak dan Ibu guru bergabung di kelas TOT IG NTT ini. Atau juga Bapak dan Ibu bisa membagikan kodenya ini melalui tautan atau link dengan mengeklik menu yang bagikan tautan. Nah, di sini akan muncul tautannya atau linknya. Kemudian Bapak dan Ibu klik salin tautan, maka kode kelas akan tersalin. Saya bagikan lagi ke bagian kolom chatnya. Silakan Bapak dan Ibu bergabung ke kelas ini baik melalui link yang sudah saya bagikan, link kode kelasnya, atau melalui kode kelas ini. Nah, jadi seperti itu manfaat dari adanya kode kelas di kelas ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada deskripsi yang tadi saya sudah tuliskan di bagian kolom deskripsi. Jadi tampilnya ada di bagian bawah kode kelas. Kemudian di bagian kanan atas, Bapak dan Ibu bisa dilihat, ini ada icon titik 3 titik di sini. Ketika diklik, nah ini Bapak dan Ibu bisa membagikan kode invitasi. Nah, saya klik terlebih dahulu seperti tadi, jadi kode undangan untuk masuk ke kelas ini. Nah, yaitu bisa melalui link tadi atau bagikan kode. Kemudian ketika kita klik lagi, di sini juga ada undang pengguna yang telah terdaftar di Assembler Edu. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik, kemudian bisa masukkan username-nya. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah tahu username dari siswanya, maka bisa di sini diundang melalui username tersebut. Nah, di sini misalnya saya contohkan, misalnya di sini. Nah, Bapak dan Ibu ketikkan nama username-nya. Kemudian kalau sudah ditemukan, klik tambahkan. Jadi nanti ketika ditambahkan, siswa tersebut akan otomatis menjadi anggota dari kelas ini. Kemudian di bagian berikutnya ini ada pengaturan. Jadi di kolom titik 3 ini Bapak dan Ibu juga bisa membagikan kode invitasi yang sama seperti kode kelas di sini. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya di sini ada 3 menu utama di kelas ini. Ada menu beranda, materi, dan juga anggota. Saya akan jelaskan terlebih dahulu menu di beranda ini. Di sini, Bapak dan Ibu, untuk di bagian beranda, ini ada box. Di sini ada kolom box. Bapak dan Ibu bisa menuliskan informasi ataupun informasi kepada siswanya, misalnya untuk mengerjakan tugas atau misalnya untuk membaca atau misalnya di sini untuk presensi. Bapak dan Ibu tuliskan perintahnya di bagian box ini. Kemudian di sini juga Bapak dan Ibu ini ada menu Assembler Project.
tautan atau link, gambar, video, dan juga berkas. Jadi Bapak dan Ibu bisa membagikan kepada siswa-siswanya di kelas ini berupa assembler proyek, link misalnya link tugas berupa LKS atau misalnya soal. Ini Bapak dan Ibu bisa bagikan di kelas ini. Kemudian bisa memasukkan materi berupa gambar atau juga video, atau juga di sini bisa memasukkan berkas berupa PPT, dokumen, kemudian Excel, dan juga PDF. Nah, ini saya contohkan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama untuk memasukkan proyek dari assembler. Nah, di sini Bapak dan Ibu silahkan ketik yang assembler proyek. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi ini adalah proyek-proyek yang sudah pernah dibuat di aplikasi Assembler Edu ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa membagikan proyek-proyeknya ini ke kelas-kelas yang Bapak dan Ibu ampu. Misalnya, saya contohkan untuk membagikan salah satu proyeknya, kemudian klik pilih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu klik perintahnya di bagian kolom text box-nya. Misalnya di sini, pahami dan catat informasi yang penting. Kemudian Bapak dan Ibu klik kirim. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengirim proyek Assembler Edu dan juga berupa instruksinya, maka akan tampil di bagian beranda seperti ini. Berikutnya, apabila Bapak dan Ibu ingin membagikan di kelas ini berupa tautan, itu juga bisa. Di sini Bapak dan Ibu dengan mengeklik menu yang tautan, nah kemudian masukkan link atau tautannya di sini. Misalnya Bapak dan Ibu, saya contohkan, misalnya mengambil dari Google Drive. Nah, itu bisa ya Bapak dan Ibu link dari Google Drive, atau misalnya link gambar, atau misalnya link tugas yang Bapak dan Ibu ambil dari website misalnya, dan sebagainya. Misalnya saya contohkan untuk mengambil link dari Google Drive. Nah, misalnya saya contohkan memasukkan salah satu file, misalnya ini berupa RPP. Ini kita klik kanan ya Bapak dan Ibu di mousepad-nya atau mouse-nya, kemudian klik get link, kemudian klik copy link. Nah, ini apabila sudah tercopy, kita kembali lagi ke website Assembler Edu-nya, kemudian pastekan di sini, kemudian klik tambah tautan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu juga bisa tuliskan instruksinya di sini. Misalnya, misalnya seperti ini, kemudian Bapak dan Ibu klik kirim. Nah, ini juga akan tampil di beranda apabila Bapak dan Ibu tadi berhasil untuk mengirim link atau tautannya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu bisa membagikan gambar juga di kelas ini. Bapak dan Ibu bisa klik menu gambar. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini gambarnya bisa Bapak dan Ibu ambil dari file yang ada di laptopnya atau di komputernya dengan klik cari berkas, atau juga di sini memasukkan gambar dengan link atau URL-nya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengambil langsung dari Google, kemudian di-copy link gambarnya, itu masukkan ke sini, itu bisa.
Atau misalnya Bapak dan Ibu mengambil dari berkas, sini saya contohkan, klik cari berkas. Kemudian di sini misalnya saya akan masukkan gambarnya. Misalnya ini, klik open. Di sini juga bisa ditambahkan instruksinya, misalnya scan marker ini, kemudian klik kirim. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu sudah berhasil kirim, itu juga akan tampil seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu di kelas Assembler Edu ini, Bapak dan Ibu bisa mengirim kepada siswa-siswanya itu berupa materi, yang berupa gambar, atau materinya itu berupa berkas, PPT, PDF, dokumen, itu bisa di sini. Atau misalnya ingin ulangan itu atau evaluasi, nah, bisa kirim soalnya di sini. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu juga bisa mengirim video di kelas Assembler Edu ini dengan mengeklik yang menu video. Nah, di sini masukkan YouTube URL. Nah, jadi untuk di Assembler Edu ini, Bapak dan Ibu memasukkan videonya dari link yang ada di YouTube. Jadi Bapak dan Ibu klik dulu, cari dulu video-videonya di YouTube, kemudian salin linknya. Nah, ini saya contohkan. Misalnya saya pergi terlebih dahulu ke YouTube. Nah, kemudian saya ketikkan di sini tentang misalnya indahnya NTT. Nah, di sini misalnya saya pilih salah satu videonya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa klik share, kemudian copy link. Nah, atau juga langsung mengcopy linknya dari bagian yang atas ini. Ini bisa langsung di-copy, klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita masuk lagi ke website Assembler Edu-nya, kemudian pastekan di sini. Nah, di sini bisa juga ditambahkan instruksi. Ini pahami dengan baik, misalnya. Kemudian klik kirim. Nah, jadi videonya akan tampil seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk video ini saat ini baru bisa mengambil atau memasukkannya itu dari link yang ada di YouTube. Jadi apabila Bapak dan Ibu mempunyai video di PC atau laptopnya ingin dimasukkan ke kelas Assembler Edu ini, caranya Bapak dan Ibu terlebih dahulu unggah video tersebut ke YouTube Bapak dan Ibu, akun YouTube Bapak dan Ibu. Kemudian ketika sudah berhasil terunggah, Bapak dan Ibu copy link video yang ingin dimasukkan ke kelas ini. Jadi di sini baru bisa memasukkan video dari link yang berasal dari YouTube, seperti itu. Kemudian berikutnya di menu beranda ini, Bapak dan Ibu bisa posting berkas dengan klik berkas. Nah, di sini tambahkan berkas. File yang Anda masukkan itu harus berbentuk PDF, doc atau docs, PPT atau PPTX, atau XLS. Nah, ini XLS ini Excel. Jadi bisa berupa PDF, Word, ya Bapak dan Ibu, PPT, atau juga Excel. Ini ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi apabila formatnya sudah sesuai nih, misalnya PDF, tetapi ukurannya itu lebih besar dari 2 MB, itu tidak akan bisa dimasukkan di sini. Jadi harus diperhatikan juga ukuran filenya itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, untuk memasukkan filenya, Bapak dan Ibu bisa klik di sini, cari berkas, itu mengambil dari file yang ada di laptop Bapak dan Ibu, atau di sini bisa memasukkan dari link.
Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya mengambil dari Google Drive, atau misalnya Bapak dan Ibu punya blog, dan sebagainya, itu bisa memasukkannya melalui link di sini. Nah, misalnya saya contohkan, klik cari berkas. Nah, kemudian di sini, misalnya ini, kemudian klik open. Nah, ini filenya lebih dari 2 MB, jadi tidak bisa. Coba saya cari lagi. Misalnya saya contohkan. Nah, ini misalnya tentang, nah ini juga lebih dari 2 MB. Jadi tidak boleh lebih dari 2 MB ya Bapak dan Ibu untuk filenya. Misalnya saya masukkan ini, kemudian klik open. Kemudian kalau sudah, nah ini sudah berhasil ya Bapak dan Ibu, artinya dia kurang dari 2 MB, jadi bisa dimasukkan di sini, kemudian klik kirim. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Ketika kita scroll ke bawah, yang bagian beranda ini adalah postingan-postingan tadi yang sudah pernah kita masukkan. Nah, di sini juga sudah ada nih dari Pak Umbu Oscar. Nah, di sini, hai semuanya, katanya salam kenal ya. Salam kenal juga Bapak. Kemudian di sini ada Ibu Tati yang menyapa. Di sini, halo juga Ibu. Di sini ada Ibu Sarlota Betty, salam kenal juga Ibu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, tidak hanya gurunya. Nah, jadi di sini kan tadi saya yang buat kelas ini, jadi peran saya sebagai guru di sini. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu tadi bergabung ke kelas ini melalui kode. Nah, seperti Ibu Sarlo Betty, kemudian Ibu Tati, Pak Umbu. Jadi misalnya yang bergabung ke kelas ini juga bisa mengirimkan seperti ini, berupa teks saja seperti ini, atau misalnya mengirimkan gambar atau proyek assemblernya. Jadi misalnya siswa ya, Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas, itu bisa di kelas assembler edu ini. Nanti akan muncul seperti ini, munculnya seperti ini di bagian beranda dari kelasnya. Seperti itu. Nah, jadi ini postingan-postingan yang tadi sudah berhasil diposting. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ingin salah satu postingan ini masih berlaku nih tugasnya untuk siswanya selama 2 minggu. Tetapi postingannya itu tenggelam di bawah. Jadi siswa itu tidak bisa melihat postingan tersebut karena sudah tertutup postingan-postingan yang lain seperti ini. Misalnya postingan yang ini. Nah, ini salam kenal juga ya Ibu. Ini misalnya postingan ini masih berlaku ya Bapak dan Ibu untuk tugas siswanya selama 2 minggu ke depan. Tetapi di sini tadi postingannya ini sudah tertutup oleh postingan-postingan yang baru. Nah, bagaimana sih caranya agar postingan ini tetap berada di atas? Nah, di sini dalam postingan ini, selain ada tanggal dan jam postingannya, kemudian ada kolom komentar, kemudian ini untuk menyukai, kemudian di sini ada titik 3 di sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih yang pin post. Jadi ketika klik titik 3 ini, Bapak dan Ibu di sini ada pin post, edit post, dan juga delete post. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengedit yang sudah pernah diposting, atau bisa menghapus postingannya, atau juga mempin postingannya. Misalnya saya klik pin post. Nah, maka ketika sudah di pin post, akan ada garis kuning seperti ini ya, Bapak dan Ibu, dan juga ada icon pin-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa disimak, ini juga yang tadinya ada di bagian bawah, itu pindah ke bagian atas. Nah, jadi itu fungsinya pin post ya, Bapak dan Ibu. Jadi postingan ini akan tetap ada di atas selama postingan ini di pin post. Jadi akan tetap terlihat di atas.
Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin memposting yang baru misalnya saya klik lagi, postingan yang baru. Nah, maka postingan yang baru tersebut ada di bawah yang postingan yang sudah di-pin post ini. Jadi ini akan tetap ada di atas ya, Bapak dan Ibu. Kemudian apabila sudah tidak berlaku lagi, jadi waktu 2 minggu tadi misalnya sudah berakhir, ingin menghilangkan pin postnya, itu juga bisa, Bapak dan Ibu klik lagi, titik 3-nya, kemudian klik lagi pin postnya, nah maka akan hilang. Maka postingan tadi dia akan kembali ke bagian bawah, di sini. Seperti itu untuk di bagian beranda kelas. Nah, selain itu juga di bagian beranda ini ada kolom untuk materi yang sudah dibagikan dan juga ini ada kolom anggota. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk kolom yang materi ya, Bapak dan Ibu. Jadi selain ada menu beranda, ada juga menu materi. Kita klik menu materi. Nah, menu materi ini akan terhubung ke menu topik ya, Bapak dan Ibu. Jadi materi yang kita ambil itu mengambilnya dari menu topik. Nah, di sini ini kosong karena belum ada materi atau konten-konten yang kita ambil dari bagian topik. Nah, bagaimana caranya untuk mencari konten atau mengambil materinya dari bagian menu topik? Bapak dan Ibu bisa klik cari konten. Nah, ini diarahkan ke menu topik ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini tadi yang sudah saya jelaskan topik-topiknya. Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu, misalnya topik tentang ilmu kehidupan. Nah, ketika kita klik, maka akan tampil seperti ini. Ini ada konten resmi, artinya ini adalah proyek-proyek yang dibuat oleh tim assembler, kemudian ini ada konten pengguna. Nah, kalau konten pengguna, ini adalah proyek-proyek yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Jadi dibagikan ke menu topik ini. Nah, untuk menu topik atau untuk proyek AR dan 3D ini, topik-topiknya, materi-materinya, itu bisa diunduh ya Bapak dan Ibu dan dibagikan ke kelas. Nah, ini kita klik semua. Jadi kalau semua itu gabungan dari konten resmi dan konten pengguna. Nah, ketika ingin membagikan ke kelas tadi ke bagian menu materi, Bapak dan Ibu pilih dulu yang mana yang ingin dimasukkan, tentunya yang sesuai dengan pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah. Misalnya saya akan mengambil tentang sumber energi di Indonesia. Ini Bapak dan Ibu klik yang icon download. Nah, kemudian bagikan proyek di kelas Anda. Kemudian di sini pilih kelasnya, Bapak dan Ibu bisa ketikkan kelasnya. Kemudian di checklist. Nah, kalau sudah berhasil, maka ini akan otomatis tampil di kelas Bapak dan Ibu. Ini kita kembali dulu. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, jadi akan tampil di bagian materi. Nah, selain itu juga ketika kita klik beranda, ini akan tampil di bagian kolom materi yang ada di beranda juga. Ini tadi materinya kita ambil dari bagian topik ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk materi yang kita sudah ambil tadi, ini misalnya kita klik play. Nah, ini hanya kita bisa tampilkan melalui aplikasi Assembler Edu di mobile atau melalui handphone ya Bapak dan Ibu. Jadi menampilkannya ini harus melalui aplikasi Assembler Edu dari handphone. Bapak dan Ibu bisa download terlebih dahulu di Google Play atau juga Apple Store-nya. Kita kembali lagi. Nah, bagaimana apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan lagi materinya ke kelas ini? Bapak dan Ibu bisa klik lagi menu topiknya. Kemudian pilih lagi topik yang ingin dimasukkan, misalnya tentang fisika. Nah, kemudian pilih salah satu, misalnya tentang gaya magnet, ini kita klik lagi. Kemudian bagikan proyek Anda di kelas. Ketikkan nama kelasnya. Seperti ini, checklist.
Nah, maka akan otomatis terbagikan di kelas. Atau misalnya Bapak dan Ibu ingin membagikannya melalui link, bisa ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada yang bertanya, beberapa materi ada yang bertanda upgrade to access. Berarti itu harus menggunakan akun premium kah katanya. Nah, sebentar ya Bapak dan Ibu di sini. Misalnya di pertanyaan. Beberapa materi ada yang bertanda upgrade to access. Berarti itu harus ya. Nanti pertanyaannya akan saya jawab setelah ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi tadi kita sudah bagikan ke kelas. Nah, ini saya izin lanjutkan terlebih dahulu. Nah, misalnya ingin membagikan proyek ini melalui link atau tautan, itu juga bisa. Bapak dan Ibu klik yang bagikan tautan. Nah, kemudian di sini salin linknya, Bapak dan Ibu. Ini bisa disalin, kemudian dibagikan melalui WhatsApp misalnya, atau misalnya menyampaikannya di bagian kelas, itu juga bisa. Atau di sini Bapak dan Ibu juga bisa unduh marker QR-nya. Misalnya klik unduh QR marker, ini kita klik. Nah, jadi menampilkan atau membagikan ke siswanya itu bisa juga melalui QR dengan membagikan QR marker. Ini sudah kita download QR markernya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah QR marker yang tadi kita download dari salah satu proyek di materi atau topik yang fisika gaya magnet ini. Nah, kita kembali lagi ke kelas. Nah, jadi ada dua ya Bapak dan Ibu, ini materinya. Nah, ini materi yang kita ambil lagi tadi dari topik, itu sudah muncul di bagian materi. Kita lihat lagi di bagian berandanya, ini juga sudah ada. Nah, itu untuk materi ya Bapak dan Ibu dan juga topik. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih topik-topik yang sudah disediakan oleh tim kami di sini. Nah, bisa membagikan ke siswanya. Nah, kecuali misalnya di sini tidak ada nih topiknya yang sesuai, Bapak dan Ibu bisa membuat proyek tersebut sendiri di sini, buat konten Anda sendiri, itu bisa melalui aplikasi Assembler Edu atau juga Assembler Studio. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian di menu kelas ini juga ada menu anggota. Kita klik terlebih dahulu. Nah, ketika diklik menu anggota ini, maka akan tampil seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini ada siswa, kemudian ini guru. Nah, guru di sini adalah yang membuat kelas ini. Jadi, Bapak dan Ibu misalnya tadi di awal membuat kelas baru, misalnya kelasnya, contohnya kelas TOT IGNTT ini. Nah, maka Bapak dan Ibu itu wewenangnya sebagai guru. Dan ada tanda bintang di sini. Nah, itu yang nanti membedakan dengan guru yang lain yang akan bergabung di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi saya bagikan kode kelasnya ke bagian inbox. Kemudian Bapak dan Ibu bergabung nih ke kelas yang sudah saya bagikan. Nah, di sini munculnya jadi wewenang di sini sebagai siswa. Nah, di sini sebagai siswa. Kita lihat ada 10 yang sudah bergabung. Bapak dan Ibu diharapkan semuanya untuk bergabung ke kelas ini. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini silahkan mengeklik kode kelas atau link kode kelas yang sudah saya bagikan di kolom inbox-nya dan segera bergabung ke kelas yang sudah saya buat, yaitu kelas TOT IGNTT ini. Kemudian di sini, bagaimana apabila Bapak dan Ibu ingin merubah salah satu akun yang ada di sini itu wewenangnya menjadi guru. Misalnya saya contohkan di sini. Nah, di sini Ibu Citra di sini ya, misalnya Ibu Citra di sini sebenarnya bukan siswa tetapi guru misalnya.
Nah, Bapak dan Ibu bisa klik yang icon titik 3 ini, kemudian ganti wewenang, klik di sini, yang awalnya siswa, itu klik guru. Nah, jadi ketika sudah diganti wewenangnya, akan muncul di bagian kolom guru ini. Nah, Ibu Citra ini sebagai guru ya. Jadi sama bisa menyampaikan informasi kepada siswa, membagikan materi, membagikan link, dokumen, proyek assembler di bagian beranda, sama perannya seperti saya di sini sebagai guru. Tetapi bedanya ini yang saya ada bintangnya ya Bapak dan Ibu, yang Ibu Citra itu tidak ada. Nah, bedanya Ibu Citra ini tidak bisa menghapus kelas ini. Karena di awal, tadi yang membuat kelas ini adalah saya. Jadi walaupun Ibu Citra ini sebagai guru, tetapi tidak bisa merubah atau tidak bisa menghapus, mohon maaf, tidak bisa menghapus kelas ini. Nah, itu bedanya saya dengan Ibu Citra di sini walaupun sama-sama guru. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu ada icon tanda plus. Nah, ini untuk mengundang siswa yang telah terdaftar di Assembler dengan memasukkan username-nya, misalnya siapa, di sini nanti diketik, kemudian klik tambahkan. Begitu juga untuk menambahkan guru, Bapak dan Ibu bisa klik dari sini, kemudian masukkan username, kemudian klik tambahkan, seperti itu. Nah, di sini juga yang icon titik 3 ini bisa juga menghapus dari kelas. Jadi misalnya ternyata ketika dimonitoring, siswa yang sudah bergabung di sini itu sebenarnya bukan siswa di kelas Ibu atau Bapak. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menghapus siswa tersebut dengan mengeklik icon titik 3 ini, kemudian hapus dari kelas, seperti itu. Nah, itu untuk anggota. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk tampilan Assembler Edu di website. Dengan tadi kita bisa membuat kelas, kemudian di sini juga saya sudah memperkenalkan menu topik di sini. Kemudian tadi ada menu kamu dan bagaimana caranya ini untuk memposting di bagian beranda, kemudian memasukkan materi dan juga mengundang siswa untuk bergabung di sini. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu tadi yang bergabung di sini diharapkan gabung ke kelas ini ya, Bapak dan Ibu, ke kelas TOT IGNTT. Nah, baik. Sampai di sini, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tadi selain Ibu siapa yang ada di kolom chat? Ibu Tati ya, mangga Bapak dan Ibu yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Sini berikutnya akan saya pandu Bapak dan Ibu untuk di Assembler Edu yang ada di handphonenya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu silakan siapkan perangkat handphonenya, kemudian siapkan aplikasi Assembler Edu-nya yang dari handphone. Ini bisa kita sama-sama membukanya. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan membukanya terlebih dahulu, menghubungkan ke sini.
Mbak Dewi masih di mute. Ya, baik, terima kasih. Di sini Bapak dan Ibu, ketika tadi saya jelaskan bagaimana membuat kelas di Assembler Edu melalui website, sekarang saya akan pandu Bapak dan Ibu untuk membuat kelas di aplikasi Assembler Edu-nya. Nah, apabila sudah terdownload aplikasinya di perangkat handphone Bapak dan Ibu, maka ikonnya akan seperti ini. Ini adalah icon dari aplikasi Assembler Edu-nya. Silakan boleh sambil diklik terlebih dahulu. Kita buka bersama-sama. Di sini ada yang bertanya lagi. Mohon maaf, ini. Nah, ini ada Ibu Florentina Endang. Saat unggah jawaban terjadi kesalahan. Coba lagi, bagaimana apa yang harus dibuat, mengulang lagi, atau salahnya di mana. Kemudian, Ibu boleh bertanya yang assembling, bisakah untuk membuat soal seperti Google Form, atau assembler ya, mungkin Bapak dan Ibu, sama tidak Bu dengan CGR. Ya Bu, terima kasih. Nah, baik, saya tanya dulu, ini untuk Bapak atau Ibu ya, ini yang Gusna, mohon maaf, ini Bapak atau Ibu? Oh ya, untuk GCR yang dimaksud ini apa ya Ibu sebelumnya, mohon maaf? Halo, Ibu Gusna. GCR, Bu. Classroom. Oh, Google Classroom. Iya. Ya, baik Ibu. Ya, nanti akan Iya, saya benar, jawab Bu. ya. Akan saya jawab pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu setelah ini. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasi Assembler Edu-nya, maka tampilannya akan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sama dengan Assembler Edu yang di website tadi, cuma bedanya hanya dari tampilannya saja ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ketika awal membuka, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika tadi di website Assembler Edu website itu, menu-menunya ada di atas ya, Bapak dan Ibu, menu kelas, kemudian topik, kemudian ada menu kamu. Nah, menu-menu tersebut pindah ke bagian bawah. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu di sini, di bagian bawah ini ada menu kelas, ada menu topik, ada menu scan, dan juga ada menu kamu. Jadi, yang tadinya ada di atas ketika tampilan di web, ini pindah ke bagian bawah. Tetapi isinya sama ya, Bapak dan Ibu. Misalnya saya klik kelas, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini juga ada kolom box saring kelas Anda. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari kelas di sini, nah ini langsung muncul di sini. Jadi kalau kelasnya sudah banyak, itu tidak perlu scroll ke bawah, jadi Bapak dan Ibu bisa klik di saring kelas Anda. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, ini juga adalah kelas-kelas yang sudah pernah dibuat. Jadi terhubung ya Bapak dan Ibu, itu website dengan aplikasinya, itu sama. Nah, di sini. Kemudian di paling bawah ini ada menu untuk gabung ke kelas lain. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa misalnya bergabung ke kelas Bapak dan Ibu guru yang lain dengan klik gabung kelas lain. Nah, gabung kelas lain ini dengan memasukkan kode undangan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kelas di aplikasi Assembler Edu ini? Nah, di sini Bapak dan Ibu ada icon tanda plus di bagian kanan atas. Nah, ini fungsinya untuk membuat kelas baru. Jadi, kita klik.
tanda plusnya, nah, maka akan tampil seperti ini. Ini akan sama, Bapak dan Ibu memasukkan nama di sini, jadi nama kelasnya, kemudian deskripsi kelasnya, kemudian Bapak dan Ibu pilih background-nya salah satu di sini, kemudian klik buat. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di website tadi. Nah, kemudian di sini juga ada icon pemberitahuan, ini juga sama seperti yang di website. Nah, kita buka terlebih dahulu kelasnya yang tadi yang sudah saya buat melalui web. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, ini bagian beranda dari kelasnya. Jadi tampilannya sama, ada 3 menu di sini, beranda, kemudian materi, dan juga ada anggota. Nah, ini untuk di menu beranda, ini adalah postingan-postingan yang sudah kita bagikan tadi, yang sudah kita sama-sama buat, itu baik berupa proyek assembler, atau link, atau gambar, video, dan juga file. Nah, bedanya Bapak dan Ibu, kalau tadi kita bisa membuatnya langsung dari box yang ada di atas, ini ada box teks dan juga menu-menunya. Nah, kalau di tampilan handphone ini tidak ada ya Bapak dan Ibu untuk mempostingnya, tapi pindah di bawah. Jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan di bagian kanan bawah ini ada icon tanda plus. Nah, kita klik di sini. Maka akan tampil seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunggah tautan, berkas, dan sebagainya itu dari mengeklik yang icon tanda plus di bagian kanan bawah ini. Misalnya saya contohkan unggah assembler project, pilih salah satu projectnya, kemudian klik pilih, kemudian klik kirim. Bisa juga ditambahkan instruksi di sini. Nah, jadi akan tampil seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di web itu kita bisa langsung memposting ada di bagian atas boxnya. Kalau di handphone ini ada di icon tanda plus ini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya ini ada yang materi. Kalau tadi melalui website, itu tidak bisa ya Bapak dan Ibu kita tampilkan baik dalam bentuk 3D ataupun dalam bentuk AR-nya. Tetapi, kalau yang melalui aplikasi Assembler Edu di handphone, ini Bapak dan Ibu bisa menampilkan baik dalam bentuk 3D ataupun AR-nya. Saya contohkan, misalnya ini yang materi gaya magnet, saya klik play. Nah, ini akan tampil seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah materi tadi tentang gaya magnet. Ini ada tampilan 3D dan juga tampilan AR. Kalau yang sedang saya tampilkan ini adalah tampilan 3D-nya ya, Bapak dan Ibu. Ini tampilan 3D-nya. Nah, dari tampilan 3D ini, Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar, bisa merecord, dan juga bisa merecord sambil memberikan penjelasan. Artinya di recording videonya itu Bapak dan Ibu sambil menjelaskan dari 3D ataupun AR yang ada di sini. Nah, saya contohkan ya Bapak dan Ibu, ini tampilan 3D-nya. Misalnya dari sini akan dijelaskan bagaimana tentang gaya magnet misalnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini ada icon setting. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, Bapak dan Ibu. Ini tanda silang ini untuk icon close, menutup. Jadi, menutup tampilannya. Kemudian di sini yang ada
icon kubus di sini. Ini untuk menampilkan dalam bentuk 3D. Kemudian di sebelahnya ini untuk menampilkan dalam bentuk AR. Kemudian di sebelah kanan ini ada icon untuk setting. Dan juga ini ada gambar kamera ya, Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar dalam bentuk gambar ataupun video dan juga bisa merecord suara. Nah, di sini saya contohkan ya Bapak dan Ibu. Pertama-tama klik dulu icon kameranya yang ada di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Bapak dan Ibu bisa membuat video, merekam ini dengan mengeklik yang tombol merah ini, atau juga bisa mengambil gambar, atau juga misalnya ketika merecord video, Bapak dan Ibu sambil memberikan suara, memberikan penjelasan. Ini terlebih dahulu di-unmute kalau ingin memberikan penjelasan. Nah, di sini saya contohkan dulu mengambil gambar ya, Bapak dan Ibu. Ini klik dulu bagian kameranya, icon kameranya diklik. Nah, kemudian klik yang bulatan putihnya. Nah, kemudian ini gambarnya sudah terambil ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah terambil seperti ini, Bapak dan Ibu juga bisa langsung bagikan gambar yang di capture tadi, misalnya dibagikan ke Google Classroom, misalnya ini juga bisa, atau misalnya ke Instagram ataupun WhatsApp, ini juga bisa. Misalnya saya bagikan, saya contohkan, bagikan ke Instagram ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini, mohon maaf, saya ulangi lagi. Nah, misalnya dibagikan ke Instagram, tadi kalau direct itu ke siswanya langsung, misalnya, atau juga bisa dibagikan melalui stories, misalnya. Nah, ini juga bisa dibagikan melalui Facebook ya, tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya, ini gambar yang diambil tadi, kemudian kirim, kemudian bagikan. Kemudian klik selesai. Nah, ini. Jadi sudah berhasil terunggah di Instagram ya, Bapak dan Ibu. Kembali lagi. Nah, itu caranya bagaimana mengambil gambar dari proyek yang ditampilkan. Nah, di sini misalnya Bapak dan Ibu ingin merecord. Nah, kita klik lagi icon kameranya. Mohon maaf. Kemudian kita close dulu, kita klik lagi. Kemudian Bapak dan Ibu klik yang video ini. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu apabila ingin sambil memberikan penjelasan ke recording videonya, ini Bapak dan Ibu, ini kan dalam posisi unmute, ini kita hilangkan dulu, jadi di mute, kita unmute dulu. Nah, seperti ini. Kemudian klik tombol merahnya, kita klik. Nah, ini kan sedang terekam ya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sambil berbicara atau menjelaskan di recording ini. Misalnya gaya magnet. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan ya, ini adalah 3D tentang gaya magnet. Nah, di sini di nomor 1 ini ada paku yang menempel pada magnet. Kemudian yang bagian 2 ini adalah benda-benda yang bisa menempel di magnet tersebut dan juga tidak bisa, dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjelaskan 3D ini diberi suara videonya, seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu klik stop. Nah, ini video has been saved. Jadi, sudah otomatis tersave ya Bapak dan Ibu di file atau galerinya. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu bisa langsung membagikan tadi misalnya saya tadi ke IG, sekarang saya bagikan ke Facebook, misalnya di cerita Anda.
Jadi video juga bisa langsung dibagikan ke sosial media ya, Bapak dan Ibu. Saya di sini klik bagikan. Nah, jadi ini sudah otomatis ada di Facebook kita. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, apakah benar sudah ada di galeri? Kita buka dulu galerinya. Nah, ini di bagian assembler. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, ini tadi videonya yang kita record di sini. Ini kita klik putar video. Ini sudah ada suaranya ya Bapak dan Ibu, mungkin tidak bisa sampai terdengar ke sini. Ini ada suaranya yang saya tadi jelaskan di sini. Nah, ini tampilan dalam bentuk recording video ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa membagikan ke kelasnya itu ketika di PPT misalnya bisa menyisipkan video dari proyek AR-nya ini. Atau tadi bisa menyisipkan gambar dari proyek AR Bapak dan Ibu. Ini videonya. Kemudian tadi ini gambarnya ya Bapak dan Ibu, kita lihat. Nah, ini gambar yang tadi kita ambil. Jadi ketika kita capture tampilan proyek gaya magnet ini, itu otomatis akan tersave ke handphone Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya Bapak dan Ibu ke assembler Edu-nya. Nah, jadi di melalui handphone ini Bapak dan Ibu bisa menampilkan proyeknya dalam bentuk 3D ataupun AR-nya. Nah, untuk di tampilan handphone ini ada bedanya dengan yang website tadi ya Bapak dan Ibu. Di sini ada menu scan. Nah, jadi di menu scan ini Bapak dan Ibu bisa men-scan marker atau siswanya bisa men-scan QR marker yang dibagikan oleh Bapak dan Ibu. Ini saya klik scan. Nah, klik OK. Nah, ini misalnya nanti akan saya contohkan bagaimana men-scan QR-nya. Ini belum ada di sini ya, Bapak dan Ibu. Misalnya kita bisa men-scan QR marker ini, baik dari QR marker yang di-print atau juga dari marker yang file. Misalnya dari handphone ataupun di laptop, kita bisa menampilkan atau men-scan marker tersebut. Atau juga misalnya Bapak dan Ibu membagikan kepada siswanya berupa fotokopi misalnya. Itu juga bisa ya Bapak dan Ibu di-scan nanti. Nah, silahkan sambil saya menjelaskan, sambil Bapak dan Ibu ini bertanya di bagian kolom inbox. Nanti akan saya jelaskan di akhir training ini. Kemudian saya lanjut terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk di tampilan kelas di aplikasi Assembler Edu di handphone ini, bagaimana caranya mempin post? Ini juga sama ya Bapak dan Ibu. Caranya dengan mengeklik yang icon titik 3 ini, Bapak dan Ibu, diklik di handphonenya, kemudian klik pin post. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini tetap akan ada di atas ya, Bapak dan Ibu. Atau misalnya ada postingan yang ingin diedit. Ini juga bisa. Bapak dan Ibu klik. Kemudian klik edit post. Nah, kemudian ini diedit. Misalnya ditambahkan. Misalnya scan melalui kertas yang Ibu bagikan misalnya. Atau misalnya
melalui file yang Ibu bagikan. Misalnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu, ini misalnya ketika diedit, kemudian klik simpan. Nah, jadi kita kembali lagi. Maka postingannya sudah berhasil diedit. Nah, bagaimana apabila Bapak dan Ibu ingin menghapus postingannya? Ini klik lagi titik tiganya, kemudian delete post. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tadi di menu materi ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini apabila ingin ditambahkan, nah, ini apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan materi di sini, itu juga sama caranya. Bapak dan Ibu terlebih dahulu buka menu topik yang ada di sini. Klik menu klik topik. Nah, kemudian pilih salah satu di bagian topiknya, misalnya biologi. Kemudian pilih salah satunya ya, Bapak dan Ibu, misalnya tentang food chain, misalnya ini. Kita klik icon ininya, downloadnya, kemudian bagikan ke proyek Anda. Ini sama ya, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan ketika di tampilan web tadi. Nah, ini sudah berhasil. Kita kembali lagi ke menu kelasnya. Diklik. Nah, kemudian di menu materi, nah ini sudah ada ya Bapak dan Ibu, sudah bisa ditambahkan. Jadi itu menu topik tadi bermanfaat untuk mencari materi-materi dan akan kita bagikan baik ke kelas atau misalnya melalui link membagikannya itu bisa. Jadi cari topik atau materi yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Kemudian di sini menu anggota. Di menu anggota ini ada guru dan juga siswa, sama ya Bapak dan Ibu seperti yang tampilan web tadi. Bedanya kalau web ini guru ada di kanan, siswa di kiri. Kalau di handphone itu guru ada di atas, siswa ada di bawahnya. Dari sini juga kita bisa memonitoring siswa mana saja yang sudah masuk dan belum. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti wewenang? Itu juga sama, Bapak dan Ibu klik icon titik 3 ini. Kemudian ganti wewenang di sini. Sini sebagai guru misalnya. Nah, jadi ini sudah diganti ya wewenangnya sebagai guru. Nah, di sini seperti itu, kita kembalikan lagi. Di sini juga bisa menghapus dari kelas. Ini saya kembalikan lagi. Jadi sama Bapak dan Ibu itu tentang kelas di Assembler Edu ini. Nah, sampai sini dulu. Saya akan stop share terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi, sampaikan di kolom inbox-nya. Saya akan jawab satu persatu di sini dari yang sudah bertanya ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, di sini pertanyaan yang pertama dari Ibu Tati MPD. Beberapa materi ada yang bertanda upgrade to access, berarti itu harus menggunakan akun premium kah? Nah, di sini untuk yang ada tanda upgrade to access-nya itu betul ya Ibu, harus akunnya harus premium. Jadi akun premium itu akan diberikan kepada peserta jika peserta tersebut lolos di TOT ini. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin menjadi peserta tersebut yang lolos di TOT ini, maka Bapak dan Ibu mengikuti dari awal sampai akhir training ini
dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Di sini sebentar. Pertanyaan yang kedua ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk jawaban Ibu Tati ini harus premium Bu, benar akunnya. Jadi ketika misalnya Ibu Tati lolos dari program TOT ini, maka otomatis akan kami upgrade akun Ibu menjadi premium. Jadi yang nantinya ada tanda upgrade to access, itu nanti Ibu bisa membukanya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Ibu Florentina Endang. Di sini saat unggah jawaban, ups terjadi kesalahan. Coba lagi bagaimana, apa yang harus dibuat, mengulang lagi atau salahnya di mana. Nah ini ada beberapa faktor Ibu untuk kasus seperti ini. Bisa jadi itu kendala di internet ya Ibu, atau misalnya di sini ya, biasanya itu. Jadi, untuk kendala di internet atau tadi ukuran dari filenya itu melebihi kapasitas yang ditentukan. Jadi, lebih dari 2 MB misalnya. Nah, jadi Ibu apabila ingin mengunggah file itu tidak boleh lebih dari 2 MB ya, agar bisa masuk. Nah, apabila kendalanya di jaringan atau misalnya kapasitas memori handphonenya itu penuh. Nah, jadi kalau memori handphonenya penuh, Bapak dan Ibu juga kosongkan terlebih dahulu minimal 600 MB agar bisa lancar untuk menggunakannya. Dan juga kalau kendalanya di sinyal itu Bapak dan Ibu bisa close dulu aplikasinya kemudian buka lagi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Gusna. Di sini Ibu boleh Iya, Bu. ya, di sini Suaranya Ibu nggak kedengaran, Bu. ya bagaimana Ibu? Ya, ini Ibu bertanya bagaimana untuk assembler ini apakah bisa membuat soal sama seperti di Google Form ya Ibu ya. Di sini untuk pembuatan soal seperti Google Form itu tidak bisa, jadi Ibu ini bisa membuat soalnya misalnya di proyek assemblernya. Misalnya soalnya itu ditampilkan di proyek assemblernya itu bisa dibuat di Assembler Edu ini. Tetapi untuk membuat soal yang seperti Google Form, ya itu tidak bisa Bu untuk di Assembler Edu ini. Mungkin Ibu membuatnya terlebih dahulu di Google Form, kemudian ambil linknya. Nah dari link Google Form tersebut, Ibu masukkan ke beranda kelas tadi Bu. Jadi masukkan di kelasnya melalui menu yang tautan atau link tadi atau file ya Ibu seperti itu. Oke, Bu. Ya, pertanyaan berikutnya apakah sama dengan Google Classroom ya Bu ya? Iya. Nah, ini untuk kelas di Assembler Edu ini hampir sama Bu seperti Google Classroom fungsinya. Jadi bisa mengunggah tadi materi, kemudian video, gambar. Nah, yang spesialnya di sini Ibu bisa mengunggah proyek AR Ibu. Jadi yang bedanya dengan Google Classroom, kalau di kelas Assembler Edu ini Ibu bisa mengunggah proyek-proyek assemblernya. Kalau di Google Classroom itu kan tidak bisa ya Bu ya. Nah, perbedaan yang kedua, ini untuk di kelas dari Assembler Edu ini belum ada menu khusus untuk memasukkan tugas siswa. Jadi belum ada terpisah ya Bu ya. Kalau di Google Classroom kan itu ada menu tugas. Jadi tugas itu akan masuk ke menu tugas tersebut. Tetapi kalau di kelas dari Assembler Edu ini, siswa mengirim tugasnya dari menu yang beranda, Bu. Jadi kita bisa lihat tugas siswanya dari menu beranda. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Florentina Endang. Untuk HP pakai yang mana? Nah, ini ya Bu, saya sharekan lagi sebentar. Nah, untuk HP ini pakai yang ini ya Bu, Assembler Edu.
ikonnya yang ini ya Bu, untuk Assembler Edu. Apabila Ibu menggunakan Android, ini bisa unduh di Google Play Store-nya. Apabila Ibu menggunakan Apple, ini bisa unduh di Apple Store. Nah, di sini ketentuannya kalau menggunakan Android itu harus Android 7 atau Nougat dan minimal RAM-nya 2 GB serta kameranya 5 MP. Nah, ini untuk Android. Seperti itu, Bu. Jadi untuk aplikasi yang di handphone ini Bu, Assembler Edu-nya ikonnya seperti ini, yang ada Edu, yang ada tulisan Edu-nya. Karena ada dua ya di Google Classroom itu, ada yang Assembler yang hanya icon A-nya saja seperti ini, tidak ada Edu-nya, dan yang ada Edu-nya. Jadi Bapak Ibu download-nya yang ada tulisan Edu-nya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kalau dari Ibu Gusna, kalau di HP dari Play Store, Bu, download dulu, Bu. Ya, jadi kalau di handphone ya, Bu, Ibu terlebih dahulu mendownloadnya di Play Store. Kalau yang menggunakan Android, tadi ketentuannya harus yang Android 7, kemudian RAM-nya 2 GB, supaya nanti lancar ketika menjalankan aplikasinya. Atau bisa mendownloadnya dari Apple Store kalau menggunakan Apple seperti itu. Ya. Ya, Ibu, sama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari ini dari Ibu Susan, download dulu dari Play Store ya. Benar sekali, Ibu. Install dari Google Play ya, benar. Nah, baik. Di sini Ibu Citra menanti materi cara membuat proyek. Ya, nanti untuk cara membuat proyek itu akan ada di pertemuan berikutnya ya Bu. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan di WA, kita nanti ada 6 pertemuan. Diharapkan Bapak dan Ibu guru di sini mengikutinya dari awal sampai akhir. Karena nanti ada pemilihan dan penilaian siapa saja nanti yang akan lulus di TOT ini. Kemudian dari Ibu Sarlota Betty. Ibu, waktu saya play video, ketika video sedang berjalan, tiba-tiba aplikasi tutup secara otomatis. Apakah HP saya yang bermasalah? Nah, biasanya ini kalau kasusnya seperti ini, Ibu cek terlebih dahulu kapasitas memori di handphonenya ya Bu. Biasanya ini pengaruh juga dari kapasitas memori di handphone Ibu. Nah, ini harus cukup, minimal dikosongkan 600 MB, dan juga sinyalnya. Jadi, pengaruh juga ke sinyalnya. Kalau kasusnya seperti ini, Ibu tutup dulu aplikasinya, kemudian buka lagi. Seperti itu. Baik, Ibu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Susan. Kalau tadi tampilannya melalui 3D, maka bagaimana dengan AR? Baik, Ibu akan saya contohkan yang tampilan AR. Di sini sebentar ya Bu, akan saya share screen kan. Nah, ini adalah recording dari AR proyek di Assembler Edu yang sudah pernah dibuat. Nah, ini saya contohkan terlebih dahulu ya Bu, bentuk tampilan AR-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan AR dari proyek yang sudah pernah dibuat di Assembler. Jadi misalnya Ibu atau Bapak di sini menampilkan dalam AR, ini akan tampil seperti ini. Jadi seolah-olah menyatu dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini akan saya contohkan nanti bagaimana caranya menampilkan dalam AR. Jadi seperti
tadi ketika nanti dicari di bagian yang rata, itu harus ada lingkaran kuning nanti di sini. Nah, kalau sudah muncul lingkaran kuningnya, baru bisa tampil AR-nya. Nah, lingkaran kuning yang seperti tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh tampilan AR tentang kimia. Ini saya tampilkan dulu. Nah, ini lingkaran kuningnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika menampilkan AR juga Bapak dan Ibu bisa merecordingnya, bahkan bisa menambahkan suara tadi seperti tadi. Nah, ini akan saya contohkan ya Bu, bagaimana caranya menampilkan dalam bentuk AR. Kita buka lagi Assembler Edu-nya. Nah, kemudian kita klik yang materi tadi. Kemudian misalnya ingin menampilkan yang food chain di sini, klik play. Ya, ini masih proses ya Bapak dan Ibu untuk menampilkan proyek tadi tentang food chain. Nah, mungkin ini akan lama, saya ganti saja ke yang lain karena ini juga berpengaruh ya Bapak dan Ibu, misalnya banyak memasukkan komponen di sini atau misalnya proyek ini dalam bentuk slide, itu juga akan mempengaruhi tadi ketika loading membukanya. Jadi nanti ada yang tampilannya itu seperti yang gaya magnet tadi, hanya satu slide. Ada juga yang bisa per slide. Jadi seperti ada alur ceritanya atau seperti PPT ya, mungkin yang Bapak Ibu kenal. Nah, juga bisa seperti itu Bu, proyek AR ini. Tapi nanti buatnya itu di Assembler Studio, di pertemuan setelah kita membuat di editor Assembler Edu di handphone ini. Nah, ini misalnya saya tampilkan lagi yang tadi saja, gaya magnet, supaya cepat. Bapak dan Ibu, mangga kalau ada, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, bisa disampaikan di kolom inbox-nya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, kalau tadi ini adalah tampilan 3D, ini dengan mengeklik yang icon ini adalah untuk menampilkan 3D, kemudian sebelahnya ini adalah icon untuk menampilkan dalam bentuk AR. Jadi Bapak dan Ibu klik yang tengah. Kemudian klik OK. Nah, klik OK. Maka akan tampil seperti ini ya Bapak dan Ibu. Silakan arahkan handphonenya sesuai dengan instruksi di sini. Jadi cari tempat yang datar. Nah, ini diarahkan dulu handphonenya. Nah, sampai ada lingkaran kuning seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian diklik lingkaran kuningnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini sudah tampil. Nah, jadi ini adalah tampilan AR dari gaya magnet tadi. Bisa diperkecil, bisa diperbesar, itu dari layar handphone Bapak dan Ibu. Di zoom out, di zoom in dari layarnya, atau bisa digerakkan menghadap ke kanan, ke kiri, itu digerakannya dari layar handphonenya ya Bapak dan Ibu. Nah, di tampilan AR ini ada tipsnya ya Bapak dan Ibu. Ini bagaimana caranya untuk memperbesar, kemudian di sini scale ya, memperbesar di sini atau memindahkan atau juga merotasi. Ini ada tipsnya di sini. Nah, kita close saja yang hide tips ini, di close. Nah, maka akan hilang.
Nah, ini adalah tampilan AR dari gaya magnet tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa mengambil gambar dari tampilan AR ini dengan mengeklik yang icon kamera yang ada di bagian kanan atas, kemudian klik icon kameranya. Nah, kemudian klik tombol putihnya. Nah, jadi kalau ada marker assembler ini artinya sudah terambil gambarnya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita kembalikan dari layar handphonenya. Nah, itu juga tadi langsung bisa di-share di media sosial seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian apabila ingin merecord, Bapak dan Ibu klik lagi icon kameranya. Kemudian klik icon video di sini. Nah, terlebih dahulu kalau ingin menambahkan suara, di-unmute dulu speakernya di sini, dibuka. Kemudian klik tombol merahnya, kita mulai merecord. Oke, sini Bapak dan Ibu bisa sambil menjelaskan, seperti yang tadi. Ini adalah gaya magnet, seperti ini ada contoh-contohnya, dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa sambil berbicara di sini. Tapi syaratnya tadi, Bapak dan Ibu buka dulu mic-nya, baru klik tombol merahnya tadi. Kalau sudah, klik stop. Nah, maka ini otomatis akan tersimpan di handphone Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian bisa juga langsung dibagikan ke sosial medianya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan proyeknya dalam bentuk AR, seperti itu. Nah, baik, saya stop share terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Saya sambil menjawab karena waktunya 10 menit lagi. Di sini pertanyaan dari Ibu Gusna. Ibu, cocok juga buat siswa SMK ya Bu untuk praktek produktif. Saya lihat di materi proyeknya banyak materi untuk SMA. Nah, dari pertanyaan Ibu Gusna ini, jadi memang benar di topik-topiknya ini lebih condong ke siswa SMA ya Bu ya, misalnya pelajaran biologi, kimia, dan sebagainya. Fisika, iya. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga cocok Bu untuk siswa SMK. Nah, jadi nanti akan saya pandu Ibu untuk membuat misalnya di SMK itu ada bagian misalnya untuk yang elektronika, yang komputernya, misalnya bagaimana caranya membuka perangkat komputer, kemudian merakitnya. Itu bisa ya Bu, jadi kita cari nanti 3D-nya di aset assembler ini sudah disediakan, kemudian kita bisa buat proyeknya yang sesuai dengan materi di SMK. Jadi ini juga bisa dibuat untuk siswa SMK, seperti itu. Nanti akan saya pandu di pertemuan berikutnya untuk membuat proyeknya, dan bagaimana cara mencari 3D di aset dari Assembler Edu ini. Seperti itu, Ibu Gusna. Makasih, Bu Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Ini Ibu Susan, sama-sama Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan? Nah, apabila tidak ada, saya izin memberi pengumuman terlebih dahulu ya, Bu. Di sini, sebentar. Nah, di sini ada yang harus Bapak dan Ibu kerjakan untuk latihan agar lebih memperlancar lagi dalam penggunaan Assembler Edu-nya. Yang pertama, untuk penugasannya, Bapak dan Ibu wajib masuk ke kelas yang dibuat oleh trainer. Jadi, kelas yang saya bagikan tadi, kodenya di bagian inbox. Bapak dan Ibu silakan yang belum bergabung, silakan bergabung terlebih dahulu. Ini akan saya bagikan lagi ya Bapak dan Ibu untuk kode kelas dan link kelasnya di WA group. Akan saya bagikan dulu sekarang supaya tidak lupa.
Sebentar ya, Bapak dan Ibu, mohon ditunggu. Nah, itu atau melalui link. Ya, silahkan. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang mengikuti pelatihan ini, semuanya wajib gabung ke kelas tersebut. Iya, Bu Dewi. Saya udah masuk ya, Bu. Makasih, Iya, Bu. sama-sama Ibu. Saya sudah bagikan lagi ya, Bapak dan Ibu, untuk link kelasnya dan juga kode kelasnya di grup WA-nya. Kemudian untuk berikutnya, Bapak dan Ibu merecording topik yang diinginkan dan masukkan ke Google Drive dan akun sosmed. Jadi tadi ya Bu, seperti yang saya contohkan, Bapak dan Ibu pilih salah satu topik yang ada di Assembler Edu, kemudian Bapak dan Ibu record. Jadi video ya, Bapak dan Ibu memvideo, merecord sambil memasukkan suara atau penjelasan di materi tersebut. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, Bapak dan Ibu, saya tampilkan tadi. Jadi Bapak dan Ibu wajib merecording topik atau materi yang diinginkan, kemudian membagikannya ke YouTube atau akun sosmed, Instagram, Facebook itu juga boleh, atau juga ke Google Drive, seperti itu. Nah, untuk link pengumpulan tugasnya, ini akan saya share ya Bapak dan Ibu di di grup dan juga di inbox ini. Sebentar ya, WA. Bapak. Ya, di grup WA. Mohon ditunggu sebentar. Saya sedang memasukkan terlebih dahulu. Nah, sudah saya bagikan ya Bapak dan Ibu di grup WA-nya. Ini saya akan juga bagikan di inbox-nya. Jadi Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas berupa recording dari topik yang diinginkan tadi dan juga bukti foto misalnya atau screenshot-nya bahwa Bapak dan Ibu sudah masuk ke kelas yang saya buat tadi. Jadi nama kelasnya TOT IG MTT ya Bu. Nah di sini saya buka terlebih dahulu ya Bu untuk form pengumpulan tugasnya. Saya contohkan di sini. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu mengklik link yang saya bagikan di grup WA dan juga di inbox Zoom ini tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah form untuk pengumpulan penugasan pertama di program TOT ini. Jadi Bapak dan Ibu wajib semuanya mengumpulkannya di sini ya, Bapak dan Ibu. Di sini diisi nama lengkap, kemudian email, kemudian username Assembler Edu-nya, kemudian link dari Google Drive. Misalnya tadi Bapak dan Ibu merecording topiknya, kemudian diunggah ke Google Drive, itu di-copy linknya, diisikan di sini. Atau misalnya Bapak dan Ibu juga memasukkan ke sosial media, ini juga diklik di sini linknya, kemudian baru di submit. Jadi Bapak dan Ibu wajib untuk penugasan ini sifatnya wajib untuk semua Bapak dan Ibu guru yang bergabung pada TOT ini. Nah, untuk batas pengumpulan tugasnya ini sampai pertemuan ke-6 ya Bapak dan Ibu. Jadi
kita silakan Bapak dan Ibu sambil berjalan, sambil dikumpulkan tugasnya, waktunya sampai ke pertemuan terakhir, seperti itu untuk penugasannya. Kemudian di sini di inbox ada, ya, baik Bapak dan Ibu, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5 di sini, atau mungkin di tempat Ibu sudah maghrib ya Bapak dan Ibu, saya cukupkan untuk training pada pertemuan pertama ini. Tapi sebelumnya saya izin Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu yang bisa menyalakan kameranya, saya izin untuk dinyalakan terlebih dahulu. Ya. Siap, Bu. Ya, silakan Bapak Nick, Bapak Juvel, Ibu Tati, Ibu Felix, Ibu Dian, Bapak Kanisius, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya sebentar. Ya, baik, Ibu yang terkendala jaringan tidak apa-apa. Baik, saya izin mengambil gambarnya ya, Bu, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat dari IGI NTT. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu untuk pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya atau ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu. Ya. Sama-sama Bapak dan Ibu semua.